Halo semuanya, hari ini saya akan mewawancarai Direktur Utama Balai Pustaka. Silakan Pak, boleh diperkenalkan secara singkat? Hai sahabat Balai Pustaka semua, seluruh Indonesia. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Ahmad Fahrozi. Kebetulan diberi amanah oleh pemerintah sebagai Dirut Balai Pustaka. Untuk memulai wawancara ini, izinkan saya berpantun khas Balai Pustaka. Indah berkembang bunga cempaka, Cakep. sinar rembulan penghias angkasa. Cakep. Kami datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban Kebanggaan Bangsa. Nah, ini kan yang mewawancarai saya namanya Cinta. Iya. Jadi perlu ada siaran ulangan pantun tentang cinta. Wah, makasih Pak. Indah panorama di kota Palembang. Cakep. Di Taman Jakarta sangatlah menarik. Cakep. Makin lama makin kumandang wajah cinta semakin cantik. Makasih Pak. Baik, jadi itu dia sambutan pantun dari Bapak Ahmad Fahrozi yang sangat-sangat keren. Mari kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya siap. Seperti yang saya baca melalui salah satu website, Bapak ini sangat lama di ahli perhutanian. Nah, kalau boleh tahu kesan pertama kali Bapak beralih bidang jadi sastrawan tuh gimana ya? Pertama, karena saya S1-nya kebetulan sarjana kehutanan dari Institut Pantun Bogor, IPB. IPB. Ya. Atau Institut Puisi Bogor, karena salah satu alumni adalah Taufik Ismail, itu alumni IPB. Kadangkala disebut Institut Perbankan Bogor karena alumninya banyak yang jadi dirut bank. Dari sanalah saya sebetulnya sudah proses kreatif berpuisi, berpantun, berteater sejak SMP, SMA, sampai kuliah, sampai jadi direktur di Inhutani, Perhutani sudah berpantun-pantun. Bahkan ketika saya ditugaskan di pedalaman Kalimantan, sahabat semua, saya sudah mengadakan berbalas pantun dengan orang pedalaman di sana, sehingga melekat. Ketika sudah selesai 2 periode di Perhutani, kayaknya pemerintah mencari figur orang yang tepat untuk menghidupkan Balai Pustaka yang hampir ditutup. Maka ketemulah saya untuk diminta jadi dirut Balai Pustaka. Nah, sejarah migrasi dari ahli kehutanan ke sastra sebetulnya berbarengan itu, karena sebelum ke Balai Pustaka saya sudah mencintai sastra Indonesia. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih Pak, ada nggak sih kesulitan saat pertama kali Bapak bekerja di sastra? Pertama kesulitannya karena Balai Pustaka awal saya datang tidak ada kegiatan bisnis yang berarti, hanya mengais-ngais bisnis dengan ada ikut proyek-proyek pemerintah, sehingga terkesan Balai Pustaka itu bagaikan hidup enggan mati tak mau. Bahkan nada-nadanya hampir ditutup. Nah, ketika itu saya pengen mencari apa sih yang bisa dihidupkan dari Balai Pustaka. Ternyata Balai Pustaka itu memiliki akar sejarah panjang, di mana ada namanya disebut intellectual property, yaitu karya-karya sastra klasik. Nah, kenapa kok Balai Pustaka bisa mati? Pasti ada sesuatu. Pertama yang saya lakukan adalah menghormati para penulis, di mana para penulis itu nggak ada uang pensiunnya. Mereka berharap dari royalti. Catatan membuktikan bahwa utang royalti Balai Pustaka itu sangat besar. Maka kita bayarkan satu persatu, dicicil. Jadilah para penulis bahagia. Oleh karena itu, tidak ada kata lain, saya ajak ke karyawan, mari kita hidupkan Balai Pustaka melalui akar sejarahnya sendiri, menghargai karya-karya yang pernah ditorehkan oleh para pendahulu Balai Pustaka. Itu Mbak Cinta. Hebat banget ya. Nah, kalau misalkan soal soal Balai Pustaka kala itu sedang merugi, bagaimana cara Bapak membangkitkannya kembali? Pertama kan kita punya sahabat, yaitu sesama BUMN. Ketika pemerintah tidak lagi ngasih penugasan setelah era Balai Pustaka
sudah berpisah dengan pendidikan dan kebudayaan, departemen dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tidak lagi ada penugasan, maka disitulah Balai Pustaka berdarah-darah. Maka saya datang ke Menteri BUMN. Kalau waktu itu kan namanya Ibu Rini M. Sumarno menterinya. Kalau Ibu menugaskan saya dan Ibu tidak mau membantu, Balai Pustaka akan mati. Maka Bu Rini M. Sumarno, Menteri BUMN, mau tanda tangan plakat membangun taman bacaan 1000 dalam 1 tahun. Nah, maka saya keliling pakai plakat itu untuk bertanya kepada para dirut BUMN seberapa banyak taman bacaan yang mau dibangun. Maka hampir 1000 taman bacaan. Dari situlah Balai Pustaka hidup kembali. Lalu bagaimana cara Bapak menggerakkan para karyawan pada saat itu, Pak? Pertama kan saya harus ngasih contoh ya, dari mulai jualan pakai ojek. Kemudian yang kedua, kenapa kita tidak menghidupkan karya penulisan sendiri? Makanya saya menulis buku pantun ini. Jadi buku pantun ini sekaligus memperkenalkan ke khalayak bahwa kalau kita menjual buku puisi, antologi puisi, itu sangat susah. Karena hampir pasti banyak puisi-puisi yang sudah viral di media sosial. Mau puisi Khairil Anwar, Taufik Ismail, semuanya ada. Ngapain beli bukunya? Apalagi buku antologi puisi dari penulis-penulis yang baru. Akhirnya penulis baru itu menerbitkan buku untuk dibeli dirinya dan untuk cindramata. Jadi kenang-kenangan. Bayangkan penulis nggak punya uang, suruh beli bukunya. Nah, Balai Pustaka membuat yang sederhana, yaitu membuat pantun sebagai alat untuk komunikasi. Kalau dalam bahasa marketing namanya smart communication. Kalau kita mau nembak pasangan pakai pantun kan lebih mudah. Bisa aja Bapak ini. Lalu kenapa Bapak memilih pantun sebagai media keuntungan? Pertama, sastrawan yang terkenal Pak Taufik Ismail itu mengukuhkan saya jadi kaisar pantun Indonesia. Wow. Jadi menurut beliau, Pak Faroji kok pintar menghafal pantun. Padahal bukan menghafal, karena semua kata-kata sudah tersimpan di sini. Jadi karena seorang Taufik Ismail saja mengukuhkan saya jadi kaisar pantun, kenapa tidak pantun dihidupkan? Dari situlah saya menyapa semua orang dengan pantun. Ketemu orang pantun, ketemu orang pantun. Sehingga sekarang kalau dibuka di Google, Ahmad Fahroji, Google Image, tertulis oleh wartawan Bapak Pantun BUMN. Gitu. Dan kalau diklik di Google, boleh yang bawa HP diklik di Google, pantun 1 miliar. Jadi ada yang menghargai pantun saya senilai 1 miliar. Wow, diklik aja sekarang supaya terlihat bukti kalau klik pantun 1 miliar. Sahabat, coba klik di Google pantun 1 miliar. Nanti ada tertulis di majalah Tempo. Berarti pantun tuh udah jadi bagian hidup Bapak banget ya, Pak? Betul, jadi pantun itu pertama tidak sesulit membuat puisi, karena puisi itu panjang. Tetapi orang yang biasa membuat puisi ternyata sulit juga membuat pantun. Jadi keistimewaannya adalah orang yang biasa berpantun bisa bikin puisi, orang yang bisa bikin puisi belum tentu bisa bikin pantun. Sehingga saya lebih untuk semakin mengasah otak kanan saya untuk berpantun. Lihat aja rambut saya yang kanan kan putihnya lebih banyak. Ini karena proses kreatif. Wow. Jadi kalau teman-teman sahabat semua, kalau otak kanan yang sering dipakai bakal lebih cepat ada rambut putihnya di sebelah kanan. Itu menurut penelitian. Ya. Wah, sudah ada penelitiannya, Pak. Ya. Baik. Bagaimana perkembangan Balai Pustaka sejak dulu hingga sekarang nih, Pak? Ya, tadi saya waktu kita belum podcast kan menjelaskan Balai Pustaka itu sejak sebelum tahun 2016 bukti terus. Lalu
100 tahun Balai Pustaka itu di tahun 2017 pertama kali raportnya biru untung gitu. Sampai menjelang pandemi tahun 2020 masih untung, masih pandemi. 2021 rugi lagi karena oleh Satpol PP pintu gerbang Balai Pustaka itu ditungguin, tidak boleh ada yang berkantor kecuali di rootnya. Waktu pandemi kan nggak ada, kerja pun WFH. Iya. Padahal kita mau jualan buku, mau jualan proses kreatif harus ketemu orang. Ketika nggak ketemu ya otomatis tidak memperoleh cash flow atau pemasukan. Disitulah Balai Pustaka rugi kembali. Dan alhamdulillah sekarang dibantu oleh Induk Holding namanya. Induk kami namanya PT Dana Reksa, membantu termasuk memberikan golden seed hand pada nilainya di atas 15 miliar ya, dibantu oleh PT Dana Reksa. Jadi kami lumayan ada induk semangnya sekarang. Kalau dulu disuruh jalan sendiri. Balai Pustaka ini kan sudah berdiri sangat lama ya Pak, sudah lebih dari 100 tahun. Nah itu apa saja pencapaian yang sudah diraih? Ya pertama Balai Pustaka itu sebelum tahun 2017, sebelum saya kesini, relatif tidak dikenal. Bahkan anak-anak sekolah bertanya-tanya itu apa Balai Pustaka gitu, banyak yang tidak tahu. Para sastrawan pun tidak ada yang memalingkan wajahnya ke Balai Pustaka. Lalu saya harus berhubungan dengan banyak kreator, termasuk para bintang-bintang selebriti terkenal. Maka diajaklah Mbak Happy Salma pertama kali. Mbak Happy Salma itu mengumpulkan seluruh sineas Indonesia dari mulai Chelsea Ihsan, Reza Rahardian, Tempur Mulukana. Maka kita berbaur sama orang-orang selebriti yang sudah sangat dikenal. Kita pentaskan berbiaya lebih dari 3 miliar di Taman Ismail Marzuki. Tapi sponsornya ada 56 BUMN. Lumayan pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Tapi di situ sudah dikibarkan kembali bendera Balai Pustaka. Diperkenalkan kembali. Maka banyak penulis yang berlabuh di Balai Pustaka. Karena Balai Pustaka itu dengan logonya BP sangat kuat nih sahabat semua. Kalau Anda semua punya buku yang mau diterbitkan, silahkan menghubungi kami. Dijamin bukunya akan berkualitas dan Anda akan puas. Langsung cetak di Balai Pustaka ya. Baik Pak, di era digitalisasi ini Pak, kan banyak banget yang lebih memilih membaca buku melalui gadget ya Pak, dibandingkan buku cetak. Nah, gimana caranya Balai Pustaka mengikuti perkembangan digitalisasi ini Pak? Pertama saya ingin mengajak kepada seluruh pemimpin negeri ini, dari presiden, menteri, pejabat negara, kementerian, dan para pegiat literasi untuk mari bersama-sama menghidupkan literasi Indonesia. Karena biar bagaimanapun kewajiban kita mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh hanya orang per orang dilakukan oleh institusi formal, tapi juga seluruh masyarakat. Nah, di Korea, di Jepang, negara sudah maju. Di kereta-kereta masih banyak milenial yang baca buku. Asik baca buku kayak gini, bukan gadget gitu. Nah, tetapi kalau di Indonesia itu dikenal dengan negara yang punya dua masyarakat. Pertama rakyat Indonesia, yang kedua netizen. Jadi kalau berbasis sosmed, Indonesia itu termasuk 3 besar di dunia. Sehingga siapapun yang jadi bintang idola Indonesia, termasuk sekarang di Korea ada Megawati Hangesti Pertiwi, Red Spark ya, yang pemain voli viral kan. Itu otomatis Red Spark itu volumenya ratusan ribu gitu. Megawati sendiri 1 juta. Nah, kemudian begitu mudahnya orang berinteraksi di media sosial. Tapi yang memperkenalkan buku agar semakin dicintai berkurang. Negara seperti kurang hadir. Maka saya selalu setiap ketemu tokoh
Di sini kemarin ada Jenderal Wiranto, Agung Gumelar, tokoh-tokoh Indonesia. Saya minta beliau untuk menghidupkan kembali. Pak Prabowo kan cinta baca buku. Nah, jadi minggu ini atau minggu depan saya mau ketemu timnya Pak Prabowo untuk menghidupkan buku, agar kalau cinta kebetulan temannya berulang tahun, pantas nggak ngasih hadiah e-book? Ini saya kirim ya e-book. Tapi kalau dikasih buku kayak gini kan masih pantas. Iya. Jadi mulailah dari diri kita, mulai dari cinta sahabat semua. Mari kita cintai buku kembali, agar sahabat keluarga kembali mencintai buku. Gitu. Termasuk saya ajak nih teman-teman yang masih kerja di Balai Pustaka. Bagaimana Anda mau bisa jualan buku kalau Anda sendiri tidak mencintai buku? Maka semuanya wajib baca 15 menit sebelum kerja. Gitu. Berarti mulai sekarang kalian harus sering-sering baca buku ya. Wajib ya. Gitu. Mengenai taman bacaan nih Pak, apa sih tujuan membangun taman bacaan di wilayah-wilayah terpencil? Pertama, kita berdosa juga kalau tidak membangun taman bacaan yang pernah dirintis oleh pendahulu Balai Pustaka. Jadi sahabat semua perlu diketahui bahwa sebelum kemerdekaan, Balai Pustaka sudah membangun taman bacaan lebih dari 2.600 seluruh Indonesia. Padahal dulu namanya pesawat itu sulit, jadi pasti taman bacaan diangkut bukunya sama rak bukunya pakai kapal. Itu sampai pedalaman-pedalaman. Kenapa setelah era kemerdekaan kok malah susah? Nah, saya cuma menghidupkan kebiasaan yang dulu pernah dibuat oleh para pendahulu Balai Pustaka, yaitu ada dua, taman bacaan konvensional sama taman bacaan digital. Nah, kemarin sebetulnya ada Kementerian Desa Tertinggal mau membangun taman bacaan seluruh Indonesia. Nah, tapi menggunakan dana desa, tapi sampai sekarang belum kenyataan. Mengenai pantun nih Pak, kan Bapak cinta banget pantun. Nah, itu gimana awal mula Bapak tertarik dengan pantun? Apakah udah menjadi keahlian Bapak sebelum memasuki dunia perpantunan atau gimana? Ya, pertama tidak semua orang bisa berpantun, jarang gitu. Relatif sangat terseleksi pantun. Komunitas pantun juga tidak banyak dibandingkan komunitas puisi. Jadi saya ambil kesempatan yang pernah saya tekuni sejak SMA dulu. Jadi saya pernah ikut lomba menulis, kadang juara, kadang tidak, dapat hadiah. Itu saya cium buku tabungan BRI dulu ya. Kalau Ahmad Faroji dipanggil bupati itu ke depan, juara mengarang, dulu kan namanya mengarang gitu. Dapat yang namanya hadiah tabungan tahun 76. Tahun 76 itu harga kacang atuk sukro pilus, nah itu hanya Rp5 gitu. Saya dapat buku tabungan Rp3.000, kadang sampai beasiswa Rp9.000 per bulan. Rp9.000 itu bisa untuk makan satu keluarga 2 bulan. Besar sekali berarti ya Pak? Besar sekali. Jadi kalau sekarang ya anggap saya dapat hadiah sampai 30 juta. Bisa untuk hidup 2 bulan kan? Iya. Ceritanya. Pantun apa yang menjadi inspirasi Bapak saat Bapak ingin membuat atau menulis pantun? Jadi ada pantun karya nenek moyang ya, sampai sekarang belum pernah ada yang bisa menyamai. Pantun rima penuh namanya. Rima penuh itu dari awal, tengah, sampai akhir. Kalau saya kan pantun tengah, rima tengah. Kalau itu rima penuh atau rima sempurna, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu dari awal, tengah, terus ketiga sampai akhir sama semua. Itu yang menginspirasi. Kenapa nenek moyang kita yang dulu tidak relatif tidak bersentuhan dengan kata-kata yang begitu beraneka warna, kok bisa membuat seperti itu. Nah, sehingga saya terinspirasi, harus bisa. Dan saya beberapa kali membuat pantun rima penuh. Tapi rima penuh itu bagi pemantun
pagi sampai sore pun susah karena kata-katanya kan harus sama. Apakah ada pantun favorit Bapak sendiri? Pantun favorit saya banyak. Jadi misalnya pantun kerukunan bangsa. Jadi misalnya yang paling gampang adalah buah markisa si buah naga. Beli di Langsa enak rasanya. Kerukunan bangsa harus dijaga, tenggang rasa jadi simpulnya. Itu viral di semua kementerian dan lembaga. Begitu mudah sebetulnya. Sama ini pantun ini dibaca coba halaman depan. Hijaunya daun pohon kelapa, bunga cendawan di gelas kaca. Bersama pantun izin menyapa, semoga berkenan selalu dibaca. Guys, sahabat semua, buku pantun ini menjadi buku terbaik nasional. Barang siapa yang datang ke Balai Pustaka nanti dikasih diskon khusus apabila mau beli. Dibeli ya. Baik Pak, sebagai penutup saya mau tanya, apa visi Bapak ke depannya untuk Balai Pustaka di bidang kreatif ini? Pertama, Balai Pustaka harus tetap hidup. Kalau ada kata atau pejabat yang bilang Balai Pustaka sebaiknya ditutup, maka kita harus mengcounternya dengan karya nyata, dengan berbagai inovasi, yaitu monetize atau merubah intellectual property buku-buku legenda Balai Pustaka menjadi karya yang lebih bermakna, yaitu sinetron, film, game, sampai animasi. Kalau misalnya Salah Asuhan dibikin game itu seperti apa? Misalnya tadi ada Joko Linglung. Pernah nonton film Jackie Chan kan? Pernah. Film Cina. Itu kalau dia minum tuak, minum arak kan semakin hebat silatnya. Joko Linglung seperti itu. Maka saya ajak teman-teman untuk kembali mengenal Balai Pustaka melalui karya-karya kreatifnya. Jadi visi ke depan saya adalah bagaimana Balai Pustaka kembali bersinar dan kembali bermanfaat untuk Indonesia. Semoga Balai Pustaka ke depannya semakin sukses ya Pak. Oke, saya tutup dengan pantun ya. Kami dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Awan putih saling berkejaran. Angin perlahan menyebut hujan. Terima kasih sahabat sekalian sudi mendengarkan penuh perhatian. Terima kasih banyak Pak Ahmad Faroji sudah mengizinkan saya mewawancara Bapak hari ini. Ya, sebagai bentuk terima kasih saya juga, sebagai pewawancara podcast saya memberikan hadiah pantun untuk cinta. Jangan lupa seperti ini. Cinta.